Semangat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Anissa. Hari ini bakal nemenin teman-teman semua di acara yang kayaknya kita perdana ya nih, acara yang khusus topik keluarga. Di webinar eksklusif for Excel Axiata Families, di mana kita di sini bakal belajar, bakal discuss bareng expert-expert kita yang keren banget. Nah, hari ini topiknya juga menarik banget, yaitu Bapak Muhammad Iqbal PhD. Nah, sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa. Demi kelancaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan sharing-sharing dan juga ngobrol bareng sama Pak Iqbal yang merupakan konseling psikologis dan juga CEO dari Rumah Konseling. Di acara webinar eksklusif for Excel Axiata Families, yang merupakan acara series kepedulian Excel Axiata kepada employee-nya dan juga keluarganya. Seperti yang kita tahu, di pandemi COVID-19 ini, kita harus sama-sama saling menjaga satu sama lain. Dan ternyata, terdapat klaster baru yaitu klaster keluarga. Untuk itu, Excel Axiata mengadakan webinar yang berfokus kepada topik-topik keluarga dan insya Allah akan diadakan secara berkala dan juga rutin. Seperti itu. Oke.
Hari ini untuk 1,5 jam ke depan kita bakal discuss dan sharing-sharing. Untuk itu aku mengingatkan kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa langsung ke kolom chat. Di situ ada yang kotak-kotak pertanyaan, ada question, teman-teman langsung bisa bertanya di sana. Dan kalau bisa disebutkan namanya biar kita bisa tahu sebenarnya dari keluarga mana sih atau employee mana sih yang bertanya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Sebelum ke inti acara, ada baiknya kita mendengarkan opening speech dari Group Head People Service kebanggaan kita, yaitu Pak Hira Kurnia. Untuk Pak Hira, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Bu Tiara. Beda banget suaranya kalau di kantor sama hari ini. Kelihatan kalau saya lebih sabar, kalem. Biasanya kalau ngejar-ngejar saya nggak kayak gitu suaranya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat rekan-rekan Excel Aksiata dimanapun Bapak Ibu berada, di darat, laut maupun udara. Dan sekarang ini karena memang acaranya khusus perdana berserta para keluarga, saya juga ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat mengikuti acara buat keluarga besar Excel. Perkenalkan, saya Hira Kurnia dari Human Capital. Saya itu rekannya dari suami ibu, teman kerjanya dari istri bapak-bapak di rumah. Ya, saya ini adik-adik, ini adalah temannya dari papa mamanya yang ada di rumah. Karena ini acara keluarga, mungkin saya ingin memperkenalkan salah satu keluarga kesayangan di keluarga Pak Hira di rumah. Neng sini Neng, biar Neng mau kenalin Neng. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. halo Om Tante semua, teman-teman juga. Kenalin, nama aku Naila, aku anak keduanya Pak Hira, anak bungsu. Senang banget bisa ngedampingin Papa di acara kali ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar, amin. Ya, makasih ya. Terus. Ya. Jadi makasih Neng. Jadi acara ini, kenapa kita ada acara seperti ini? Untuk XL kita itu ingin membuat kantor kita tuh sebagai second home, menjadi rumah kedua. Jadi kalau yang namanya di rumah itu seperti apa? Kita ingin rumah itu menjadi tempat yang tenang, tempat yang saling mendukung, tempat di mana kita bisa bertumbuh dan berkembang. Kita tuh Excel itu ingin menjadi rumah keduanya dari karyawan Excel, Pak Ibu. Ya supaya betah lah, tapi jangan betah banget sampai nginep di kantor ya, jangan, biasa aja. Jadi nah untuk itu kita ingin perhatian itu bukan hanya untuk karyawan. Mungkin kalau Bapak Ibu keluarga di rumah, kita ada beberapa program Let's Learn program atau program Flex Pro, di mana kita mengakomodasi kepentingan belajarnya keluarga di rumah. Kita bukan cuma ingin karyawannya yang berkembang, tapi keluarganya juga berkembang. Karena saya yakin keluarga yang berkembang secara keseluruhan itu akan mendukung ayahnya, suaminya, sama istrinya untuk bekerja maksimal di Excel. Hari ini kita mengadakan acara perdana yang dibilang Bu Tiara tadi untuk awareness berkaitan dengan COVID-19 di family cluster. Sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu semua, persentase terbesar COVID-19 di Excel itu penularannya itu adalah melalui keluarga. Itu faktanya. Bahkan kalau kita coba tracing dari semua kasus yang ada sampai detik ini belum ditemukan transmisi dari kantor. Jadi semua dari keluarga. Sehingga ini menimbulkan kekhawatiran dari kita bagaimana kita bisa mencegah semaksimal mungkin kondisi ini. Kalau toh memang saat ini ada 1-2 yang sudah memang unfortunate terkena COVID-19, kita juga ingin partner kita, expert kita, Pak Iqbal, PhD yang bisa membantu kita memberikan input, memberikan advice bagaimana kita menyikapinya.
Untuk teman-teman kita sendiri yang hari ini alhamdulillah kondisinya baik-baik, bagaimana juga kita sebagai rekan kerja mendukung, mensupport teman-teman kita yang mungkin kondisinya kurang beruntung itu. Nah, acara ini tentunya akan berlanjut, tidak akan hanya untuk hari ini, seperti yang dijanjikan Bu Tiara. Nanti kalau misalkan pengen lebih, tak kejar aja Bu Tiara ya. Kita akan membuat seri ini berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Nanti saya akan himbau rekan-rekan yang punya keinginan atau ingin materi apa lagi dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya, silakan kontak ke panitia, ke tim, sehingga nanti kita bisa akomodasi. Terakhir dari saya, karena ini acaranya acara keluarga, acaranya santai, ya serius boleh, tapi jangan terlalu serius lah. Jadi kita buat acara ini menjadi acara yang menyenangkan, acara yang menenangkan, dan acara yang memberikan manfaat buat kita semua. Demikian dari saya pengantarnya, Bu Tiara, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tiara, mic-nya masih ketutup tuh. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hira atas opening speech-nya. Benar banget ya, berarti SL Aksiata begitu peduli kepada employee dan juga keluarganya. Dan webinar ini, exclusive for families, akan menjadi webinar yang dilakukan secara rutin sebagai bentuk kepedulian XL kepada employee dan juga keluarganya. Dan juga XL Aksiata memang kalau dari program-programnya tadi disebutkan sama Pak Hira ya, ingin menjadikan this company as a second home gitu, di mana kita bisa nyaman. Istilahnya kalau di keluarga kan kayak kita bisa nyaman menjadi diri kita sendiri, kita bisa aman dan bisa unleash our potential. So, terima kasih banyak kepada Pak Hira atas openingnya. Lanjut aja ke sesi yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman, yaitu sesi sharing dari Pak Iqbal. Beliau merupakan counseling psychologist dan juga CEO Rumah Konseling. Beliau hari ini akan sharing ke kita mengenai beberapa topik relate dengan gimana sih caranya kita menumbuhkan kepedulian serta awareness dari keluarga serta mengedukasi keluarga khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Pak Iqbal udah siap sepertinya? Baik. Oke, mantap sekali. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Tiara. Pak Hira, apa kabar Pak? Alhamdulillah, makasih Pak Iqbal sudah mau hadir di Excel Pak. Hari Sabtu digangguin nih kita, gangguin Pak Iqbal. Insya Allah demi keluarga sehat ini Pak. Ya betul. Oke, karena sepertinya Pak Iqbal juga sudah siap, berarti bisa langsung untuk ke layar dan waktu saya persilahkan kepada Pak Iqbal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat Tuhanlah kita hari ini bisa diberikan kesehatan, nikmat yang memang tiada duanya. Betapa banyak hari ini saudara kita harus diantar ke kuburan mungkin karena hari ini terakhirnya di dunia. Berapa banyak saudara kita harus diisolasi karena terkonfirmasi COVID. Betapa banyak saudara kita hari ini harus gagal cuci darah, harus kemoterapi. Tapi alhamdulillah hari ini kita diberikan oleh Allah SWT sebuah kesehatan yang begitu mahal harganya, yang sering jarang sekali kita syukuri. Yang saya hormati Pak Hira dan teman-teman dari XL Aksiata, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu dimanapun berada. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal, saya seorang psikologis dan seorang konselor keluarga juga. Sehari-hari saya bekerja sebagai dekan di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. Nah, hari ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman XL Aksiata untuk bagaimana meningkatkan kesadaran anggota keluarga untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di kluster keluarga. Nah, kalau kita lihat angka Bapak Ibu sekalian ya, ini luar biasa tingkat kematian. Dulu awalnya orang nggak percaya. Nggak tahu ya, mungkin apakah masih ada di antara Bapak Ibu yang nggak percaya tentang adanya COVID ini. Temuan terbaru dari Januari sampai sekarang bulan Desember ini sudah lebih dari 600.000 kasus.
Dan ini tentu saja peningkatan signifikan ya. Dan di dunia ini juga angka kematian cukup tinggi termasuk di Jabodetabek ini. Ya, ini data tentang konfirmasi tentang kasus, dan salah satunya adalah bagaimana ternyata kasus ini paling banyak ternyata di klaster keluarga. Di klaster keluarga ini dari data 4 Juni sampai 2025 Oktober 2020, ternyata ada 36.000 kasus lebih yang terkonfirmasi positif dengan 4.684 klaster. Dan ini tentu saja menyumbang hampir 40% dari kasus COVID di Indonesia ini. Ya, jauh berbanding perkantoran. Tadi Pak Hira benar bahwa kantor itu sedikit sebenarnya, hanya 767 kasus. Tetapi keluarga itu 4.000 kasus. Ini artinya bahwa keluarga ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penyebaran COVID-19 ini. Walaupun faktanya saya lihat di lapangan masih banyak ada saja orang-orang yang tidak mau berobat, yang tidak mau dicek, tidak mau diswab, ya. Padahal dia sudah punya gejala. Alasannya nanti dikonfirmasi positif. Dan kalau positif itu sudah nanti susah. Padahal justru pengakuan tes itu dilakukan untuk mencegah agar orang-orang tersayang kita tidak kena. Ya, ini sudah banyak kasus di mana orang-orang itu tidak mau dites dan akhirnya dia rugi sendiri. Begitu dites ternyata dia sudah menyebarkan ke anaknya, orang tuanya, ya, teman kerjanya, istrinya, dan itu tentu saja merugikan, menyesal kemudian karena ketika sudah kematian itu datang. Bukan saatnya membuktikan Anda atau tidaknya COVID itu, ya, tetapi lagi-lagi ini penting bagaimana COVID ini bisa membuat kita semua menyadari, ya, bahwa kasus corona ini, COVID-19 ini adalah bagian dari masalah dunia, bukan hanya masalah bangsa kita, masalah dunia. Kelihatan ya, Mbak Tiara ya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi kalau ada orang Jawa bilang, wes tak kandani ora percaya. Meskipun ada yang nggak percaya, ada juga yang stres, cemas, takut, ya. Ketakutan, dikit-dikit cek, dikit-dikit cek. Tetapi cemas di situasi seperti ini, stres, takut, sebenarnya wajar. Justru nggak wajar kalau tidak ada ketakutan sama sekali. Karena situasi ini adalah situasi wabah yang mendunia, ya. Kenapa saya cemas dan stres di tengah masa pandemi? Ini akibatnya konsumsi informasi yang salah. Ya, terkadang kita terlalu banyak menerima informasi dari berbagai seliweran, ini tentu saja akan mengganggu kita. Untuk itu sebelum dilanjutkan saya ingin melakukan survei kepada teman-teman sekalian. Silakan diklik www.menti.com, ya. Silakan diklik menti.com. Sebentar saya akan buka. Nanti teman-teman masukkan kode. Oke, kelihatan ya. Apa kendala dalam menerapkan protokol keluarga, kesehatan di keluarga? Silakan diisi. Kodenya 3859793. Silakan ketik www.menti.com, masukkan kode 3859793. Apa kendala dalam menerapkan protokol kesehatan di keluarga? Pak Hira bisa analisa sih, teman-teman dari Human Resource. Ya, sudah ada yang masuk? Oke. Silakan. Bagi teman-teman mungkin bisa buka menti.com, terus pakai kode 3859793. Nanti ada panitia juga yang akan menaruh di kolom chat, jadi bisa terlihat. Silakan, ya. Ini nggak akan ada nilainya kok. Ini nggak akan ketahuan siapa yang ngisi, ya. Ini bebas aja, survei bebas. Ya. Yang paling tinggi sementara tidak tega. Oh, nggak tega. Apa ya? Oh, bosan juga banyak ya. Ternyata nggak betah di rumah. Akhirnya nongkrongnya di kafe, ya. Sama juga jadinya.
Silakan www.menti.com 3859793. Silakan. Tiga 8599793. Oke, sementara apa namanya? Wah, masih pada ngisi ternyata, Pak. Mas pada ngisi ya. Bosan sehingga sering keluar rumah. Iya sih ya, memang udah dari bulan Mei ya, Pak ya. Dari bulan Mei. Bulan Maret, Bu. Oh iya benar. Bulan Maret. Bulan Maret. Ibu, Bulan kenapa Bu Maret, ya. sampai lupa waktu, Bu? Ada masalah? Hampir 9 bulan ya. Nah, ternyata apa namanya masih juga banyak ditemukan ya, ada 5 orang yang mengatakan bahwa anggota keluarganya itu tidak percaya bahwa ada COVID ya. Nah, ini tugasnya kepala keluarga nih untuk bagaimana mengingatkan ya. Tapi 2 tertinggi itu Pak tidak tega dan menjaga perasaan. Nggak tega ya, nggak tega, nggak berani aja tega. Tahu ketemu sama saudara-saudara kayak masa ketemu saudara masih pakai masker, ketemu gitu. teman pakai masker. Kan ada yang mengatakan emang gue penyakitan, lo takut sama gue gitu ya, dicengin gitu ya. Bakal seru sih ini obrolannya karena memang ini relate banget sama apa yang kita rasain ya sekarang ya. Kalau ketemu sama temen deketnya atau sama kecengannya masih pakai masker nih. Apalagi yang LDR ini bahaya nih. Aduh. Tapi kayaknya ini pada nonton bareng sama keluarga sih. Mungkin bisa diajak teman-temannya untuk bisa bareng nonton ini bareng sama keluarga atau pasangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata memang inilah fakta ya Pak Hira dan teman-teman di XL, bahwa fakta bahwa memang terkadang kita sendiri tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan kita gitu ya. Padahal ini adalah sebuah ibaratnya nyawa itu sangat-sangat dekat gitu. Kita nggak tahu betul bahwa tadi kita nggak tahu kapan itu kematian akan datang ya. Tapi lagi-lagi bahwa tugas kita sebagai manusia adalah berdoa dan berusaha. Kalau kita sudah berdoa dan berusaha, maka kita serahkan kepada Allah SWT. Oke, ini sudah 73 orang ya Mbak Tiara yang mengisi, dan memang peringkat pertama ternyata mengatakan bosan. Nah, jadi ingat saya lagunya. Ya. Halo Pak, kayaknya suaranya agak nggak jelas Pak. Ada beberapa teman yang mengatakan tidak jelas. Oke. Kalau begini udah jelas dengar? Halo? Suaranya bergema Pak. Bergema ya, oke. Oke. Kalau saya nggak pakai mic, kalau begini, oke. Gimana? Kalau begini dengar jelas? Masih bergema Pak, bergema sedikit. Kayak headset ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman sekalian. Nggak apa-apa Pak. Luar biasa nih ya, apa kendala Anda menerapkan protokol kesehatan di keluarga? Ternyata justru paling banyak tuh. Oke, dengar ya, Tiara ya. Kurang keras Pak, sedikit. Kurang keras sedikit. Kurang keras ya, begini. Oke ya. Oke, sudah 80 orang yang menjawab. Silakan, yang ternyata tetap yang pertama itu di angka 20 orang ya, sama-sama 21 orang menjawab bosan. Bosan. Kemudian juga tidak tega. Nah, ini penting, tidak tega. 20 orang tidak tega, dan sisanya mungkin ada yang tidak percaya. Tidak percaya. 14 orang menjawab tidak percaya ya, 15 orang. Oke, Mbak Tiara, suaranya oke?
Sekarang boleh lebih keras dikit Pak suaranya. Baik, baik. Ya, oke. Saya akan masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan the next question ya. Tentang tetap, tapi ini apa namanya, lanjutan ya, pertanyaan lanjutan. Bentar. Oke, ini apa yang Anda rasakan saat ini? Apa yang Anda rasakan saat ini? Sama tadi masih lanjutan 3859793. Ada tertekan, stres, cemas, kecewa, bahagia, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sedih gitu. Silakan. Silakan dijawab langsung saja. Apa yang Anda rasakan saat ini? Baik, yang pertama tentu saja lagi-lagi ini ingin mengetahui kondisi psikis teman-teman saat ini ya. Silakan untuk mengisi. Yang pertama tetap ternyata memang cemas ya. Jawaban pertama paling banyak cemas ya. Stres. Yang menjawab bahagia hampir sama dengan cemas. Sulit tidur juga ada ini. Pak Hira, ini kan kondisi psikologis teman-teman karyawan dan keluarganya ya. Iya. Yang kecewa nggak ada aman. Tapi ada juga yang kondisinya bahagia juga ya. Karena ada Bahagia acara ini banyak. Pak sepertinya. Alhamdulillah. Oh, kecewa ada satu. Mungkin kecewa sama pacarnya atau sama mantannya ya. Jadi teman-teman kalian yang kehilangan nafsu makan nggak ada nih, berarti memang di sini banyak makan kayaknya ya, justru kebalikan kali ya. Oke, dari gambaran ini sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian dan teman-teman dari SDM bahwa inilah kondisi real dari teman-teman sekalian. Cemas, betul, boleh, wajar dong. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau cemas itu berlebihan. Ini bahaya. Kalau kecemasan itu berlebihan, ini membuat kita semua akhirnya merasa diri kita tidak bermakna. Diri kita hampa. Ya. Dan itu bisa mengarah kepada depresi. Oke, sudah hampir, yang menjawab sudah hampir, berapa nih jumlahnya? 73 orang ya. Oke. Jadi ini salah satu, apa namanya, pelajaran penting dari kita bahwa kondisi sekarang membuat kita cemas, betul, dan memang wajar cemas. Ya, justru kalau tidak cemas sama sekali tidak wajar. Tetapi lagi-lagi yang tidak boleh itu adalah ketika kita cemasnya berlebihan. Oke, ini gambarannya. Yang kedua bahagia, 25 orang menjawab bahagia, 12 orang menjawab stres, tertekan, 8 orang sulit tidur, dan 2 orang sedih, dan 1 orang yang kecewa. Jadi yang tertekan itu banyak juga Pak Hira nih, stres nih, perlu layanan konseling kayaknya nih. Insya Allah. Perlu Pak, memang betul. Betul ya. Karena kami juga memberikan layanan ini di Kementerian Keuangan, di beberapa perusahaan, ternyata memang banyak sekali yang memerlukan pendampingan. Oke, saya kira cukup untuk sesi ini. Kita akan masuk kepada, lanjutkan lagi slide-nya. Jadi teman-teman sekalian,
Bapak Ibu sekalian bahwa tadi adalah gambaran saja, ya, gambaran bagaimana kita menghadapi ini. Bahwa ternyata memang COVID ini membuat kita stres. Kenapa stres? Nggak bisa keluar rumah, ya. Apalagi bos yang mungkin tidak memahami, ya, atau mungkin ada rekan kerja yang konflik karena salah miskomunikasi. Jadi atasan dan bawahan di dalam COVID ini paling kami temukan banyak riset saya adalah bahwa sering terjadi miskomunikasi. Kenapa? Karena tidak bertemu langsung. Ya, termasuk orang tua dengan anak. Anaknya mahasiswa saya selalu sedih bilang, Pak, saya selalu dimarahin ibu saya, Pak. Kenapa? Saya dikira main HP, Pak. Padahal saya lagi ngerjain tugas. Padahal saya lagi mengikuti kuliah online. Nah, ternyata stres, cemas, kecewa bukan karena COVID, tapi karena termakan hoax. Ini ada juga. Ada juga orang-orang yang cemas bukan karena COVID-nya, tapi karena berita. Terlalu banyak mendengar berita-berita hoax yang itu tentu saja mempengaruhi pikiran kita. Ingat, protokol pertama dan paling utama dalam situasi apapun adalah lindungi diri dulu, dimulai dari keluarga. Ya, kita terkadang marah. Kenapa si A mengadakan resepsi? Kenapa si B ngadain acara? Kenapa pemerintah A, kenapa B? Padahal kita pun sendiri tidak melakukannya. Nah, ini masalah. Bagaimana cara melindunginya? Konsumsilah informasi yang tepat, akurat. Boleh kita update info COVID, boleh. Tapi jangan tiap hari juga kali, gitu ya. Jangan dikit-dikit, oh ini ada yang meninggal, oh ini ada yang kena, gitu ya. Akhirnya membuat kita capek juga. Milikilah orang tua atau sumber yang terpercaya secara ilmiah untuk menjadi rujukan dokter, ya, ataupun website-website resmi dari WHO, dari Satgas, ya, Kemenkes, ya. Ikuti protokol kesehatan yang ada, pastikan setiap anggota dalam keluarga Anda melakukan hal yang sama. Ini penting, karena lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum kejadian itu datang, ya, tetaplah tugas kita berusaha. Nanti kalau sudah kejadian kita akan menyesal. Karena saya mendapat info dari teman-teman yang sudah positif, gitu, ya, itu banyak sekali gangguan-gangguan efek dari COVID ini, termasuk gangguan psikologis tadi, ya, sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, gitu ya. Makanya teman-teman yang hari ini positif kita doakan ya, semoga teman-teman bisa cepat sembuh. Tentu saja yang positif tahu diri, kira-kira gitu ya. Tetapi yang belum kena, ya, set empati lah. Nah, ini terkadang kita mentang-mentang kita nggak kena, kita justru meledek-ledek, menyindir, ya, menyudutkan. Nah, itu nggak boleh. Yang kena sadar diri, menjaga diri, jangan kemana-mana. Yang tidak kena empati, kira-kira gitu solusinya. Karena terkadang ada ucapan-ucapan kita yang membuat orang-orang yang positif itu tersinggung, ya, menyalahkan, ya, menyudutkan. Dia lagi kena musibah. Kalau orang sudah lagi kena musibah, yang dia perlukan adalah didengarkan. Ya, ini penting, empati itu penting dari teman-teman sekalian. Jadi kalau ada rekan kerja kita yang positif, gak usah banyak ngomong, kirimkan aja logistik, kirimkan vitamin, makanan, buah, ya, Pak Hira ya. Karena kadang-kadang terlalu banyak ngomong nanti salah. Karena orang-orang yang positif biasanya pengalaman saya itu sensitif, mudah tersinggung, mudah sedih, gitu ya. Dan ini salah satu solusi penting. Jadi tunjukkan kepedulian teman-teman sekalian. Karena tingkat daya tubuh kita itu bukan hanya soal fisik, tetapi ya kalau fisik ada asupan makanan bergizi. Jadi kalau menurut saya situasi sekarang ya, saya kemarin baru aja 4 teman saya meninggal dunia juga. Saat ini saya kira yang harus kita lakukan adalah bagaimana menganggap diri kita OTG udah, walaupun kita belum positif, anggap aja diri kita OTG. Sehingga kita menerapkan protokol dengan baik. Kalau orang OTG itu apa? Dia tidak boleh berinteraksi kemanapun. Dia harus menjaga jarak, pakai masker, ya. Kemudian dia makan gizi yang cukup, vitamin yang cukup, dan yang terpenting bahwa ternyata daya tahan tubuh itu bukan karena fisik saja, tapi ada faktor psikis. Ini penting ya. Apa itu faktor psikisnya? Yaitu kesehatan mental. Ini penting. Apa sehat mental itu? Bagaimana kita senantiasa bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan baik, ya, menghibur diri, ngobrol, ibadah, dan lain-lain. Jadi kalau kita cemas berlebihan, itu menurunkan daya tahan tubuh. Stres menurunkan daya tahan tubuh. Itu yang menyebabkan kita mudah terserang penyakit termasuk virus termasuk COVID-19 ini. Termasuk di kantor saya kira mungkin saat ini yang kita perlukan adalah bagaimana sebenarnya tidak ada yang orang menekan kita. Cuman kebetulan wadah dan pikiran hati kita sempit sehingga kita mudah ditekan. Kalau hati kita seluas samudra, pikiran kita seluas samudra, itu akan sangat mudah sekali kita menerima masukan dari orang lain. Untuk itu kita harus self-care ya, belajar mengaji bersama, olahraga rutin ya. Lagi-lagi penting ya, di saat-saat seperti ini kita meningkatkan spiritualitas kita.
Karena lagi-lagi kita nggak tahu usia kita sampai kapan, tugas kita sebagai manusia mempersiapkan diri. Karena sebenarnya meninggal dunia itu bukan mati sebenarnya. Ini saya kira semua agama memahami. Bahwa orang meninggal itu dia memasuki fase, sama seperti kita dulu ada fase ruh, ada fase rahim, ada fase dunia, nanti ada fase kubur, ada fase kebangkitan. Saya kira semua agama memahaminya. Untuk itu ada kehidupan setelah kematian. Jangan dikira hari ini kita mati lalu selesai, tidak. Makanya ibarat dunia ini ibarat orang bercocok tanam. Maka nanti di akhirat dia akan menuainya. Apa itu cocok tanam? Akhlaknya yang baik, kepeduliannya, perbuatan baiknya. Ya, kemudian dia kita self care, kita juga harus peduli. Yang pertama tadi tidurnya cukup, ini penting. Banyak orang nggak bisa tidur, ya. Ini menyebabkan akhirnya mudah sekali sakit. Berjemur pagi, memasak makanan kesukaan, menulis surat dan lain-lain. Ini contoh bagaimana aktivitas-aktivitas kita untuk self care. Kemudian juga jangan lupa untuk beraktivitas bersama, ya, dan bantu keluarga kita. Jadi lagi-lagi kalau anggota keluarga kita memang dipastikan tidak ada interaksi keluar, kita bisa berinteraksi dengan mudah. Lalu bagaimana kita cara mengedukasi, ya? Bekali diri dengan informasi yang benar, ini penting. Jadi lagi-lagi tidak dengan marah-marah tentunya. Luangkan waktu, ya, cari waktu yang tepat, ya, infokan dan peragakan di hadapan keluarga gimana sih menggunakan masker, ya, apalagi bapak-bapak yang hari ini punya anak balita, perlu dicontohkan. Jangan bilang cuci tangan, dia nggak paham cuci tangan itu seperti apa yang benar, diberi contoh. Yakinkan keluarga bahwa protokol kesehatan bukan semata-mata karena tidak takut terkena, tetapi protokol kesehatan adalah untuk siap, untuk hidup sehat. Buatlah kesepakatan tentang hal yang perlu dilakukan, ya, bila perlu ditulis di depan rumah, tata cara masuk, cuci tangan dulu, ya, kadang-kadang kita lupa, terkadang kita sendiri lupa. Pastikan bahwa semua anggota keluarga tahu pentingnya mencuci tangan dan kebersihan, atur aktivitas jarak jauh atau kegiatan virtual bersama teman, ya, lagi-lagi untuk sementara saya kira, saya sendiri sudah banyak membatalkan acara-acara offline karena lagi-lagi sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Apalagi pasca pilkada ini, ya, itu mungkin ada banyak orang yang mungkin akan mengalami penyebaran COVID ini. Saya baru saja mendengar ini, ketua KPU di salah satu kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu penting sekali. Lagi-lagi kuncinya jangan stres, jangan capek, tidur yang cukup. Kalau kita stres, kita daya tahan tubuh lemah. Termasuk anak-anak Bapak Ibu, ya. Kalau hari ini Bapak Ibu anaknya udah ujian, ada banyak tugas, ya coba rileks, bernegosiasilah dengan gurunya. Karena kalau anak itu ditekan, dimarahi, dipaksa, dia akan down, stres, gitu ya. Apa yang harus dilakukan jika ada anggota keluarga kita mengatakan sesuatu yang diskriminatif atau termakan hoax, ya, misalnya, itu hoax, itu corona tuh nggak ada, gitu ya. Coba lakukan pendekatan secara pribadi. Tunjukkan kepada mereka bahwa virus dapat mempengaruhi siapa saja. Tunjukkan pada mereka bahwa memilih atau kelompok orang lain menyalahkan, ya, itu juga berbahaya. Kemudian ingatkan pada mereka bahwa saat-saat seperti ini kita perlu saling mendukung. Ya, ada sekarang udah banyak testimoni orang-orang yang awalnya nggak percaya lalu kena, akhirnya dia percaya, ya. Dan itu penting untuk ditunjukkan. Keluarga adalah gerbang penyebaran virus apapun, sekaligus benteng terakhir, menjadi pelindung utama. Jadi lagi-lagi sebelum COVID pun kita sebenarnya harus bisa menjaga kebersihan, kekuatan dalam keluarga, keutuhan keluarga. Makanya sekarang Bapak Ibu yang hari ini memiliki masalah di tempat kerja, memiliki masalah dengan atasan, jadikanlah keluarga sebagai tempat bercerita. Khususnya pasangan, ya, keluarga harmonis ini penting sekali. Bagaimana kalau anggota keluarga kita ada yang terkena, jangan panik, ini penting, ya. Karena kepanikan itu terkadang membuat si penyintas ini menjadi sedih. Rasa panik berlebihan justru dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh atau psikosomatik. Tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan atau xenofobia selama wabah penyakit atau dalam situasi apapun. COVID-19 dapat menjangkit siapa saja dan di mana saja. Kita pun bisa kena, termasuk saya dan teman-teman yang lain bisa kena. Untuk itu kalau kita kena, jangan panik yang pertama. Ya, apalagi yang OTG, ya, ikuti arahan dokter, ya, makan makanan bergizi, ya, terutama tahu diri tadi, tahu diri. Jangan kalau sudah positif, ya, lalu ingin menyebarkan ke orang lain. Segera hubungi pusat kesehatan, ya, bahwa COVID-19 itu bukan aib. Ya. Kemaluan seseorang yang harus ditutupi. Jadi bukan malu, nggak perlu malu. Perlu diketahui orang lain yang tidak ada hubungannya. Jadi deklarasi aja, teman-teman, saya sepertinya positif hasil swab saya, dan mohon doanya, ya, dukungannya, semoga saya diberi kekuatan. Itu contoh. Jadi jangan diam-diam gitu, ya, lalu akhirnya membahayakan orang lain.
Jangan berikan stigma negatif, tetapi tunjukkan rasa empati kepada yang terpapar. Misalnya dengan video call, memberi semangat, doa, mengirimkan bantuan makanan. Ya. Kalau saya, video call terkadang membuat dia capek gitu ya. Mungkin lebih baik kita memberikan bantuan logistik, itu lebih baik. Sebagai menghibur, membuat dia lebih baik. Lalu bagaimana nih? Katanya vaksin akan segera hadir. Betul ya, vaksin akan segera hadir, tetapi tetap tidak mudah. Pada faktanya untuk melakukan vaksin kepada 270 juta masyarakat Indonesia itu tidak mudah. Untuk itu ya, lagi-lagi kita siapkan dengan untuk normal baru ya, pasca Covid ini. Ya. We are never ready for life until we die. Ya, kita nggak tahu sampai kapan ya. Untuk itu kita harus berusaha, berjuang terus-menerus ya, berusaha, ini penting. Tugas kita sebagai manusia berusaha dan berdoa. Kalau sudah berusaha dan berdoa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. New normal ini bukan soal siap tidak siap, tapi soal harus mau mengikuti cara hidup yang baru. Tidak susah asal belajar dan mengikuti dengan yang benar. Ini penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, new normal ini adalah sesuatu pola hidup baru yang selama ini kita ubah. Dulu mungkin ya, kalau banyak orang bilang ya, digitalisasi ini menjadi percepatan dengan adanya Covid ini. Dulu kita mungkin merasakan pelatihan online, Zoom online itu menganggap remeh, ngapain sih online nggak efektif. Ternyata ketika dipaksa online efektif. Jadi yang mungkin 5-10 tahun lagi kita akan seperti ini, ternyata dipercepat dengan adanya Covid ini. New normal adalah cara untuk lebih peduli, lebih disiplin, lebih menghargai diri, lebih memaknai kebersamaan. Ya, it's all about us. Ini tentang kita, tentang keberlangsungan manusia. Ya, saya baca kemarin di dunia ini sudah 1,5 juta orang meninggal dunia. 1,5 juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia sudah 18.000 orang. Ini bukan angka yang kecil, teman-teman sekalian. Ini bukan angka yang kecil. Ini angka yang cukup besar. Ya. Dan ini akan, saya setiap hari, saya sehari itu bisa 3-4 kali menerima WA di grup yang mengatakan kerabat-kerabat terdekat meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai kita mengalami ini, nauzubillah. Tapi kalau kita sudah berusaha, tapi akhirnya Allah memanggil kita, tidak ada jalan lain selain yang kita bawa adalah amal ibadah kita. Di protokol new normal bagi orang dewasa, saya yakin ya, bagi orang dewasa tahu pasti sudah menjalani ini. Mengedukasi anak dan keluarga besar tentang kewajiban menggunakan masker, mencuci tangan, sabun, menjaga jarak sosial. Tetapi bukan social distancing. WHO sudah membantah, sudah merevisi, bukan social distancing, tapi physical distancing. Boleh bergaul, boleh. Ini kita bagian dari social distancing. Tapi yang tidak boleh adalah bersentuhan. Ya. Bertatap muka secara dekat yang membahayakan. Memastikan asupan nutrisi anak dan keluarga. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau punya anak uang hari ini, jangan pelit dengan diri sendiri. Semua anggota keluarga harus mendapat vitamin yang cukup, makanan yang sehat, bergizi, berkualitas. Jangan sampai nanti gara-gara kita menghemat, uang kita banyak di tabungan, kita hitung-hitung, tetapi untuk diri sendiri anak kita kekurangan gizi. Tapi itu saja tidak cukup. Kita harus melakukan ke depan juga. Ternyata dengan adanya COVID ini kita harus menciptakan, mengasah 6 kecerdasan baru. Apa itu? Teknologi. Bagaimana dengan adanya COVID ini ternyata memang kita harus melek teknologi. Kedua, kontekstual, memahami dan memanfaatkan efektif semua kemungkinan dan situasi kondisi di mana berada. Sosial emosional, kecerdasan dalam mengelola hubungan, ini penting. Kita online. Generatif, kecerdasan untuk menangkap kesempatan atau peluang. Eksplorasi transformasional, itu kecerdasan untuk mengeksploitasi semua kesempatan, opportunity, peluang-peluang di era digital. Dan moral, jangan lupa, kecerdasan untuk mengasah nilai-nilai universal. Setelah itu agar diri kita selanjutnya kita bekali juga dengan 6 kecerdasan itu. Kenapa harus kita dulu, bukan yang harus diutamakan oleh anak, karena kita adalah contoh teladan bagi anak kita. Jangan khawatir dengan new normal, kemampuan adaptasi anak menjalani new normal apalagi saat mereka kembali sekolah. Jadi, segmen kita saat ini Bapak Ibu sekalian adalah tangguh, tahan banting. Banyak sekali orang tua hanya mengandalkan nilai, raport, kecerdasan kognitif, tetapi lupa mengasah fisik, lupa mengasah mental. Padahal ke depan dengan adanya COVID ini, siapa yang kuat secara fisik, mental, maka dialah yang akan bertahan. Kecerdasan tidak lagi yang utama, tetapi kecerdasan kognitif bukan yang utama, tetapi semua kecerdasan fisik, psikis, ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Ini penting. Untuk itu
anak adalah peniru terbaik, jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Jadi hari ini kalau ingin anak ibu anaknya tangguh, kalau ingin bapak ibu anaknya sehat, kuat, tunjukkan bagaimana orang yang kuat dan sehat itu. Kalau bapak ibu menunjukkan penakut, ya, kecemasan yang berlebihan, anak-anak pun akan menirunya. Untuk perubahan ke arah yang lebih baik, mereka harus menjalaninya secara terus-menerus dan konsisten. Jadi kata Bung Robin. Jadi latih terus, ingatkan terus, dan jangan menyerah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti yang mau bertanya khusus, silakan direct messenger di Instagram saya, di @muhammadiqbalphd. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iqbal atas materinya. Tadi kita diingatkan lagi ya, benar teman-teman, bahwa kalau kita mau menjaga keluarga kita, jangan lupa untuk menyelamatkan diri dulu, dan juga mengasah ada 6 kecerdasan yang tadi Pak Iqbal sampaikan, yaitu kecerdasan secara teknologi, kontekstual, sosial dan emotion, generatif, eksploratif, dan juga moral. Tak lupa di sini kita jangan sampai istilahnya menjauhi orang-orang yang sudah positif. Lebih baik kita mendoakan teman-teman kita yang sedang terkena musibah untuk bisa istilahnya bangkit emosi secara emosionalnya stabil, lebih bahagia, biar sistem imunnya lebih baik sehingga bisa lebih bisa lebih sehat lah ya dan bangkit dari si COVID-19 ini. Oke nih Pak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman karena teman-teman sepertinya sudah antusias banget untuk bertanya ke Bapak. Jadi ketika Bapak awal-awal mulai survei aja teman-teman udah pada tanya-tanya ini Pak. Jadi sistemnya gimana nih Pak? Mau 1 pertanyaan atau 3 pertanyaan? 3 pertanyaan ya Pak ya. Oke, ada 3 pertanyaan. Tadi saya sudah dibantu sama panitia sudah di wrap up. Ada 3 pertanyaan. Mungkin saya mulai dulu ya Pak ya. Yang pertanyaan pertama dari Kak Rani Fajar. Bagaimana meyakinkan asisten rumah tangga bahwa COVID-19 ini ada? Setiap diingatkan jawabannya meninggal itu takdir Tuhan. Itu mungkin pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana meyakinkan orang-orang yang berinteraksi langsung dengan kita, mungkin di sini kasusnya adalah asisten rumah tangga, bahwa COVID-19 ini ada. Beda case kalau misalnya tadi Pak Iqbal menjelaskan mengenai keluarga, mungkin ini case-nya yang sering berinteraksi dengan keluarga. Nah, pertanyaan kedua dari Kak Dana. Saya ingin adakan syukuran kehamilan pertama untuk istri saya. Ada salah seorang yang sudah sembuh dari COVID. Apakah sudah aman untuk berinteraksi dengan mantan pasien COVID tersebut? Kondisinya sudah sehat dan negatif swab test. Terima kasih. Nah, pertanyaan tersebut juga sama dengan pertanyaan yang Mbak Amel atau Mbak Lutfi Amalia sampaikan. Gimana untuk orang yang sudah pernah positif dan sudah sembuh, apakah boleh berinteraksi dengan anggota keluarga atau orang tersebut? Itu untuk pertanyaan kedua ya Pak ya. Untuk pertanyaan ketiga dari Kak Iwan Hidayat. Pak Iqbal, menurut saya warga itu tahu sebenarnya ada COVID, tapi tidak tahu persis atau tidak paham kalau sudah kena impact-nya seperti apa. Dan juga ada misreport ada juga untuk repotnya cari rumah sakit, besarnya biaya perawatan, resiko kematian, dan lain-lain. Mungkin perlu ada edukasi bagi warga. Apa yang terjadi setelah dirinya terkena COVID dan apa dampak kepada fisik, terutama untuk organ vital serta psikis setelah terjadi COVID. Jadi pertanyaan ketiga mungkin lebih ke bisa tolong dijelaskan Pak, ada efek-efek kalau misalnya sudah terkena COVID itu seperti apa? Oke Pak, 3 pertanyaan. Bagaimana cara mengingatkan keluarga? Apakah interaksi dengan pasien COVID yang sudah sembuh itu tuh aman? Serta pertanyaan ketiganya dampak fisik terutama organ vital setelah terkena COVID. Oke, silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat tajam dan kritis ini ya. Jadi memang pertama bagaimana kita meyakinkan khususnya PRT yang mungkin secara pendidikannya belum memahami atau mungkin secara pergaulan lingkungan sosialnya.
Yang pertama adalah kita sebagai majikan atau sebagai pemimpin dalam keluarga itu harus tegas misalnya. Kalau ada ternyata PRT kita tidak percaya, lalu dia tidak mau nurut melaksanakan protokol kesehatan, tegas. Itu prinsip menurut saya. Ketegasan ini penting. Karena jangan sampai kita karena tadi kasihan nggak tega, PRT kita keluar masuk rumah, tidak mau menggunakan masker, tidak mau menerapkan protokol kesehatan, itu membahayakan. Saya kira kita sebagai pemilik rumah punya hak untuk tegas. Karena lagi-lagi ya, kalau dia nggak percaya tapi dia menggunakan masker, menerapkan protokol kesehatan, itu masih mending gitu ya. Tapi yang berbahaya adalah dia berinteraksi dengan anak kita, interaksi dengan lingkungan kita, itu menurut saya berbahaya. Jadi tegaskan bilang kalau mau kerja di sini, ikuti aturan kami. Saya kira kita sebagai pemberi kerja memiliki hak itu. Ya, jadi lagi-lagi kalau dia masih mau menuruti protokol kesehatan, tinggal kepercayaannya. Sekarang di YouTube sudah banyak sekali para selebritis, para influencer yang bercerita testimoni tentang apa yang mereka alami. Suruh dengerin dia, nih ada testimoni nih, Pak A, Pak B, si A, si B. Ya, itu ada fakta. Dan yang kedua tadi tentang bagaimana ingin mengadakan syukuran, ya saya kira mohon maaf, saya kira lebih baik bisa seperti ini dilakukan syukuran virtual. Ini penting karena jangan sampai karena kita nggak tahu siapa yang datang ya. Ini OTG banyak sekarang dan itu bisa menularkan kepada orang tua kita yang hari ini punya hormobit dan yang punya penyakit bawaan, itu membahayakan. Sudah banyak drama-drama ataupun duka yang terjadi di keluarga karena tadi menganggap remeh. Ada mengatakan ya kan, tapi kumpul-kumpul kan pakai protokol kesehatan iya, tetapi lagi-lagi ada orang tua yang dia itu merentan, masalahnya di situ. Saran saya kalau Bapak Ibu mau ngadain syukuran, sebaiknya syukurannya dikirim ke panti asuhan, makanannya, ataupun dikirimin ke rumah saudara dengan aplikasi, dengan Gojek, Grab banyak sekali sekarang, ataupun dibuat virtual. Karena ini lagi-lagi yang namanya kuliah aja virtual, kami nggak berani, di kampus nggak berani. Karena ada 30.000 mahasiswa, itu susah. Jadi saran saya yang ingin mengadakan syukuran dilakukan virtual ataupun dikirimkan makanannya ke rumah lalu dibuat acaranya virtual. Dan yang ketiga Pak Iwan ya tentang dampak ya. Saya sendiri belum mengalami alhamdulillah, tetapi saya mendengar sendiri dari teman-teman saya. Kemudian saya juga memberikan konseling kepada pasien-pasien COVID ya. Salah satu mental paling berat, down. Karena stigma, ya, stigma masyarakat. Dia datang orang berkeliaran lari kabur semuanya. Bayangin coba. Ya, kalau udah positif, setahu saya memang sih dia sudah aman, tetapi tidak terjadi kemungkinan dia pun akan kena kembali. Gitu. Ini penting. Yang kedua tadi, apalagi yang sudah berdampak kepada paru-paru, ya, ini banyak sekali kasus di mana paru-parunya sudah putih, ya sudah rusak, yang itu sangat berbahaya bagi kesehatan ke depan. Dan yang ketiga tadi kalau sudah berdampak kepada jangka panjang, menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Saya bukan orang kesehatan, bukan dokter, tapi saya orang psikologis. Saya banyak melihat yang paling berat itu adalah dampak mental. Keluarganya dimusuhin, dijauhi, kemudian ada ibunya jalan ke pasar, ke warung depan rumahnya langsung pada kabur semua, begitu loh. Itu yang paling berat gitu. Jadi lagi-lagi kita harus waspada ya, yang hari ini mau ngadain hajatan segala macam, yang mau nikah silahkan boleh, tetapi jangan mengumpulkan banyak orang dan juga jangan menimbulkan merugikan khususnya orang tua yang punya penyakit bawaan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir di batch 1 tadi, kalau misalnya orang yang sudah sembuh dari COVID, baiknya seperti apa Pak interaksi kita? Ya saya normal saja, tetapi lagi-lagi kita pun nggak tahu diri kita, karena belum swab kan. Karena COVID ini sangat misterius gitu ya. Dan saya sudah pernah swab dan itu swab itu nggak enak banget gitu ya. Geli dan sakit, gitu, ada yang mengalami sakit gitu ya di hidung khususnya kalau berkali-kali. Jadi kalau dia sudah sembuh, tetapi lagi-lagi tidak terjadi kemungkinan bahwa dia bisa terkena kembali. Jadi ya tetap bisa berinteraksi normal, boleh, nggak ada masalah. Jangan pula mentang-mentang dia pernah kena lalu nggak boleh datang ke kantor, nggak boleh juga, nggak boleh. Tapi dia sudah normal, sudah bisa. Asalkan tadi dia sebelum masuk ke kantor sudah memiliki bukti bahwa dia bebas COVID dengan swab.
saran saya swab ya. Kalau rapid itu sering sekali bobol, sering sekali tidak valid. Tapi kalau swab itu PCR khususnya yang swab PCR menurut saya yang itu cukup penting. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Mungkin saya ada 4 pertanyaan tambahan. Oh, ada 3. Ini dari Anonymous nih Pak. Habis pilkada ini di lingkungan ternyata banyak yang terkena COVID. Bagaimana mekanisme perusahaan sorry. Itu buat akhiran nanti mungkin di akhir, sorry ya Pak. Ini pertanyaan untuk Pak Iqbal. Ada 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Ahmad Basir. Hai Pak Iqbal, adakah saran kegiatan yang bisa dilakukan di rumah saja bersama anak atau keponakan agar tidak bosan selama pandemi? Sesuai sama survei tadi ya Bapak ya. Selain media digital, YouTube, game, dan lain-lain. Karena setelah pandemi, hampir setahun ini sudah mengubah kebiasaan keponakan saya yang usianya 5-6 tahun yang jadi ketergantungan dengan gadget nih Pak. Ketika kita batasi mainnya, sudah mulai marah atau menolak. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Kak Syaifullah. Mohon pencerahannya nih Pak Iqbal. Bagaimana cara menolak yang baik atau tidak membuat tersinggung jika ada orang tua, mertua, saudara yang mau berkunjung ke rumah dalam situasi saat ini? Terima kasih. Mungkin juga termasuk calon mertua ya Pak ya. Tambah. Gimana caranya menolak istilahnya lebih tua kalau misalnya ingin berkunjung ke rumah di pandemi seperti ini? Itu pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana dari Kak Ferdi, bagaimana cara mengetahui berita hoax tentang COVID, vaksin, dan lain-lain agar kita tidak keliru? Oke, 3 pertanyaan itu Pak, mohon pencerahannya. Yang pertama mengenai agar anak-anak tidak bosan. Yang kedua mengenai menolak secara halus agar tidak tersinggung, khususnya untuk orang tua, mertua, calon mertua, ataupun saudara. Yang ketiga itu yang ketiga adalah mengetahui berita hoax tentang COVID vaksin. Baik, terima kasih Silakan, Mbak Tiara Pak. dan teman-teman. Jadi memang saya mengamati ya dari segi perilaku psikologi. Orang yang terkonfirmasi positif itu ada beberapa kriteria yang saya lihat. Yang pertama, mereka-mereka yang lelah. Capek, perjalanan luar kota nih banyak ya. Itu banyak. Yang kedua adalah mereka-mereka yang stres dengan pekerjaan. Secara psikologi yang ketiga adalah mereka-mereka yang berkerumun, menghadiri kerumunan. Nah, untuk itu lagi-lagi pemerintah tidak melarang kita keluar rumah sebenarnya. Tetapi pemerintah menyuruh kita boleh keluar, boleh ke kantor, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini poinnya penting di situ ya. Bukan berarti kita nggak boleh kemana-mana gitu. Tetapi lagi-lagi poin pentingnya adalah agar kita memprotek. Ya. Nah, yang banyak dilupakan itu, pemerintah kan selalu pesannya 3M. Ya, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Padahal ada satu penting yang sangat penting, yaitu bahagia. Ini masalahnya. Sering dilupakan orang. Kalau kita tetap mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, tapi kita stres, kita lelah, itu sangat mudah sekali kita kena. Jadi yang terpenting adalah bagaimana agar kita bahagia, ini penting. Jadi lagi-lagi bahagia itu bukan soal duit saja, bukan soal materi saja. Walaupun salah satu yang menyebabkan bahagia itu materi, betul. Tetapi bahagia itu adanya apa? Kita berlapang dada. Ya, kita nggak ngedumel. Ya, kita mudah memaafkan orang lain. Kita hatinya seluas samudra, kira-kira begitu. Pikirannya luas, hatinya luas, sehingga kita tidak mudah tersinggung. Kalau kita baperan, ini orang-orang baper nih bahaya nih sekarang Mbak Tiara. Jangan Mbak Tiara nggak baper kan? Kalau orang baper ini paling mudah kena stroke, paling mudah kena penyakit, ya, jantung segala macam. Karena baper itu menyebabkan kita itu merasa dilukai. Kenapa orang baper? Orang baper tuh begini ceritanya. Orang baper itu selalu ingat ketika dia disakiti. Tetapi dia lupa kalau dia juga sering menyakiti orang lain. Makanya untuk menghilangi baper kita, ingat-ingatlah dosa-dosa kita juga. Ingat-ingatlah ketika kita menyakiti hati orang juga. Sehingga kita seimbang, kira-kira gitu. Ya, terkadang manusia itu sukanya itu selalu ingat ketika disakiti, tetapi dia lupa pernah juga menyakiti. Ya. Dalam berbagai hal, termasuk hubungan
percintaan dan keluarga. Ya, hari ini istri-istri yang sedih, selalu mengingat-ingat ketika disakiti suaminya, coba ingat-ingat masa-masa ketika ibu pernah menyakiti suami. Kalau ada. Sehingga imbang, balance tuh, balance. Sama kalau kita ingat dosa manusia, kita coba ingat juga dosa kita. Karena terkadang kita selalu mengharapkan kesempurnaan manusia. Kenapa suami saya tak sempurna? Kenapa istri sempurna? Tak sempurna. Tak akan pernah ada, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nggak akan pernah ada. Mbak Tiara mau kawin 10 kali pun nggak akan pernah ketemu itu namanya lelaki sempurna. Nggak akan ada. Satu aja belum ketemu, Pak. Ya. Nggak akan pernah ada. Pasti ada aja. Ada suaminya ganteng, baik, ya kan, soleh, mertuanya jahat. Ada mertuanya baik, suaminya jahat. Ada aja masalah pokoknya deh. Pokoknya inilah kehidupan, bahwa hidup itu tidak akan pernah lepas dari masalah. Makanya hari ini Bapak Ibu orang tua, latihlah anak kita untuk berlatih menyelesaikan masalah. Karena dimanapun dia bekerja, pasti ada konflik. Dimanapun dia menikah dengan siapapun, pasti ada konflik. Latih mereka untuk mandiri, tangguh. Ini penting ya. Jadi agar tidak bosan di rumah, saran saya ya lagi-lagi ya bagaimana menerapkan aturan-aturan yang fleksibel. Jadi game betul menyebabkan orang kecanduan. Tetapi kan kalau ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ya contoh sederhana aja. Kalau saya itu yang saya lakukan adalah kebetulan ada areal di rumah yang mandi hujan, ya di rumah depan rumah boleh aja. Kalau dia main di ember, ya berenang-berenang di ember di depan rumah boleh. Jadi ada bahagia-bahagia. Yang penting menerapkan protokol kesehatan, kira-kira begitu. Okay. Ya kadang-kadang saya keluar rumah pakai mobil, udah keluar masuk mobil ke rumah lagi gitu, nggak turun gitu, sekedar untuk melihat suasana gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Atau mencari tempat-tempat yang sepi boleh ya, tempat apa namanya yang kami terkadang melakukan ini untuk bagaimana menghilangkan kebosanan ya. Jadi lagi-lagi pemerintah bukan melarang kita keluar rumah, tetapi pemerintah menyarankan kita agar kita menjaga protokol kesehatan. Begitu Pak Basir ya. Kedua adalah tadi Pak Saifullah, bagaimana kalau ada tamu, ini penting. Boleh nggak terima tamu? Ini susah nih memang. Boleh aja menurut saya, termasuk pertanyaan gini, boleh nggak Pak saya mengunjungi orang tua? Boleh, tapi pastikan kita tes dulu, swab dulu. Kalau kita sudah pasti apa namanya negatif, insya Allah aman. Karena begini, menurut saya Pak Hira dan teman-teman, banyak sekarang kasus orang tua itu depresi, kesepian, karena orang anaknya nggak datang, cucunya dia kangen. Bertemu orang tua masih lebih baik di depan pagar, kita di luar pagar, dia di dalam rumah, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena banyak kasus didapati ketika orang tua stres, kesepian, depresi, menyebabkan penyakit kumpul. Jadi saran saya yang hari ini sudah tidak lama bertemu dengan orang tua, ya boleh bertemu, tapi pastikan kita cek dulu. Kita swab, kalau kita negatif, ya aman, tetap menjaga protokol kesehatan. Termasuk yang bertamu. Saya sampaikan aja, boleh bertamu, tapi apa namanya kita menjaga jarak ya. Akan lebih baiknya kalau sudah tes dulu, biar aman ya. Itu memang kata-kata yang menyinggung, tapi memang itu lebih baik disampaikan. Makanya di rumah teman-teman siapkan desinfektan ya, kemudian masker bila perlu ada yang datang nggak pakai masker, siapkan nih pakai masker dulu, siapin di rumah, modal dikit lah ya. Sabun, cuci tangan, siapkan di depan rumah, sehingga lagi-lagi kita semua bisa memudahkan. Jadi lagi-lagi, pemerintah tidak melarang kita menerima tamu, tapi pemerintah meminta kita menerapkan protokol kesehatan. Itu kuncinya. Ya, jadi jangan sampai dengan materi, jangan-jangan nanti gara-gara kata Pak Hira nggak boleh terima tamu Bu. Disampaikan ke orang tuanya sedih. Waduh, kok tega banget ya katanya. Jadi lagi-lagi makanya kalau ada kesempatan teman-teman jangan takut dengan swab. Ini saran saya ya, jangan takut. Kalau ada kesempatan tes. Karena kalau kita positif, lalu kita lebih baik diketahui sejak dini daripada kita membiarkan keluarga kita terkena. Yang sedihnya adalah apabila itu ada anggota keluarga kita yang memiliki penyakit penyerta yang itu sangat membahayakan nyawa. Ya, jadi begitu. Dan yang ketiga, bagaimana Pak Firdi, bagaimana supaya kita tidak terkena berita hoax. Yang pertama, kalau ada berita, kalau sumbernya nggak jelas, jangan di-share, jangan ditelan. Jadi lagi-lagi kuncinya kalau ada mengatakan ditemukan vaksin, gitu ya, sudah hadir, silahkan datang rumah sakit ini, cek dulu, gitu. Beritanya, googling dulu, gitu. Jangan kita nyebarin baru nanya, udah nge-share, ini benar nggak ya? Tetapi udah 100 orang yang berita, di-share lagi kemana-mana. Jadi literasi tentang hoax ini harus penting, apalagi teman-teman IT harus tahu ya.
membedakan mana berita hoax atau enggak, salah satu kuncinya enggak ada sumbernya. Apalagi menyebutkan profesor di antah berantah yang enggak ada namanya. Kita cek aja di Google, ada nggak nama profesor ini? Karena lagi-lagi kalau penelitian itu benar, sudah pasti akan dipublikasikan secara resmi. Saya kira demikian Mbak Mutiara, terima kasih. Mungkin Pak Hira, ada pertanyaan buat Pak Hira mungkin? Oh iya, oke, makasih Pak Iqbal. Jawabannya menarik banget ya. Gimana caranya untuk membuat anak tidak bosan adalah sebenarnya inti dari parenting itu kita mengajarkan nilai-nilai baik kepada anak. Salah satu ternyata nilai yang penting adalah ikut rules atau mengikuti rules adanya protokol kesehatan gitu. Di sini kita kalau bisa dan insya Allah pasti semua employee XL Axiata dengan berbagai cara insya Allah akan bisa untuk bikin anak happy dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa main keluar ke tempat sepi, ke taman sepi, atau sekedar naik mobil keliling kota, kayak gitu ya Pak ya. Intinya adalah membuat anak happy dan juga tetap mengingatkan dan reminder bahwa protokol kesehatan itu penting. Lalu untuk pertanyaan yang kedua tadi, keluarga boleh nggak bertamu? Sebenarnya boleh, asalkan kita tes dulu, memastikan sehat, serta mereminder adanya protokol kesehatan. Gitu ya Pak ya. Yang ketiga, bagaimana cara memastikan hoax informasi? Konfirmasi sumbernya, tanyakan kepada yang menyebarkan, atau kita bisa googling. Oke nih Pak, terima kasih banyak Pak Iqbal. Nah, ada pertanyaan berikutnya, tapi pertanyaan berikutnya untuk Pak Hira. Boleh ya Pak Hira? Oke. Ya, siap. Oke Pak, pertanyaan pertama dari employee kita, tapi belum ada namanya nih Pak. Habis pilkada ini di lingkungan ternyata banyak yang terkena COVID. Bagaimana mekanisme perusahaan mengantisipasi agar tidak terjadi klaster baru? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, di Jakarta sekarang lagi sering hujan yang tidak menentu sehingga penyakit flu sering menyerang karena kehujanan saat berangkat di kantor ataupun pulang kantor. Harus ada protokol buat karyawan yang terkena flu atau yang baru sembuh dari flu. Bagaimana protokol dari perusahaan nih Pak? Oke. Makasih Bu Tiara. Oke, dipersilahkan Pak layar dan waktu untuk Pak Hira. Berkaitan dengan pertanyaan pertama dari Pak Anonymous, yang nanti ID-nya coba kita cari ya, karena pasti karyawan. Gini, kalau kita bicara tentang komunikasi, berkaitan dengan bagaimana hidup sehat di rumah, bagaimana menjaga kesehatan dari rumah ke kantor, bagaimana kita menjaga juga preventif di kantor, itu kita udah berikan itu semua. Mungkin kita udah ngasihnya berkali-kali, mungkin juga yang nerima juga udah bosen, tapi itu kita lakukan. Berikutnya juga berkaitan dengan sertifikasi supaya kita paham apa itu COVID, paham bagaimana mengantisipasinya, kita sama-sama udah melakukan sertifikasi itu, di-prepare sama teman-teman Korkom ya kemarin. Mudah-mudahan teman-teman juga capture message-nya. Nah, di sana disebutkan bahwa kita untuk urusan kantor, kita bisa protect itu secara firm. Ini yang boleh, ini nggak boleh, kalau nggak boleh, nggak bisa masuk kantor, itu kita bisa lakukan firm. Nah, ini kan kalau bicara tentang pilkada ini kan hak pribadi. Dan kebetulan memang diatur oleh negara, dan negara bisa meminta seseorang untuk menjadi KPPS atau apapun. Excel tidak bisa melarang itu. Tapi ya kembali seperti tadi yang dibilang Pak Iqbal, tolong patuhi protokol. Protokol karena yang paling bahaya dari COVID ini, saya lihat itu bukan di korektifnya, tapi yang harus kita perhatikan itu di preventifnya. Hari ini kita swab, siangnya, sorenya, atau malamnya ketemu orang yang positif COVID, terpapar, kena juga. Hari ini kita rapid, besoknya kena juga. Jadi memang menjaga itu penting sekali. Selama kita menjaga, insya Allah kita bisa tercegah. Nah, kalau teman-teman ingat setiap hari kita pakai call free ada 6 pertanyaan. Pertanyaan nomor 5 dan ke-6 itu jelas pertanyaannya itu apakah berinteraksi dengan orang-orang yang positif COVID. Nah, sebetulnya pertanyaan 5-6 itu pertanyaan penentu. Begitu salah satunya dibilang yes, teman-teman langsung warna merah, nggak boleh masuk kantor. Jadi itu cara kita
memastikan bahwa lingkungan kantor at least terisolasi dari kemungkinan rekan-rekan yang terpapar. Untuk rekan-rekan yang mungkin punya resiko itu, kalau memang ada gejala segera swab pakai FWD, segera ke dokter, cek scan toraknya, paru-parunya, trakeanya, lihat apakah ada apa enggak. Kalau misalkan ada gejala, silakan lakukan swab. Jadi, dan itu bisa di-cover oleh FWD. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau flu, kehujanan, pulang pergi kantor ya. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman Excel ini Pak Iqbal. Walaupun hujan, tetap berangkat ke kantor. Saya tuh bangga menjadi rekannya dari model-model kayak Bu Tiara sama Bu Nanda sama Bu Tere ini. Jadi teman-teman Excel itu bahkan mengerjakan yang tidak diminta. Melakukan sesuatu melebihi dari apa yang ditargetkan. Jadi saya pertanyaan itu menunjukkan bahwa ini anonymous juga ya sayangnya. Orangnya juga tawadu, nggak mau tahu, nggak mau nunjukin bahwa siapa dia. Ya. Kalau teman-teman memang flu, itu pertanyaan nomor 5 atau nomor 6. Begitu situ flu, klik aja, langsung warna merah juga. Jangan gaya-gayaan, jangan keren-kerenan, saya masuk kantor walaupun flu, situ bikin masalah. Jadi jangan bikin susah hidup seorang sekantor. Jadi di rumah aja, tapi jangan pura-pura flu juga. Kita juga tahu juga, karena kan kurang lebih flu itu 3-4 hari lah. Itu kita monitor dan kita lihat progresnya. Kalau melebihi dari 3 hari, kita sebut sebagai intensif. Kalau lebih dari 5 hari, 6 hari, itu menjadi high intensif. Nah, jadi tolong update di Call3, kita akan monitor sama-sama. Kita akan mudah-mudahan kita akan coba recovery situasinya sama-sama. Yang terakhir mungkin tadi pesannya Pak Iko penting banget. Kita mungkin keluarga kita, saudara kita ada mungkin yang sedang kesulitan terkena positif, bahkan mungkin yang ditinggalkan oleh keluarga tercinta. Mari kita berikan empati terbaik kepada rekan-rekan kita. Insya Allah mungkin kita sehat, kita mungkin terjaga, tapi tunjukkan, berikan tadi seperti Pak Iqbal bilang, berikan logistik atau apapun yang bisa diberikan yang menunjukkan kita bahwa kita satu keluarga. Kalau kita punya perhatian, kita punya keinginan untuk dekat, tunjukkan itu karena itu berarti. Itu berarti buat orang-orang yang memang sedang dalam situasi terpapar atau terkena COVID. Itu dari saya, Bu Tiara. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Hira. Jawabannya mencerahkan ya. Berarti memang semua Excel Axiata ini sudah mencoba mengantisipasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah ERT web yang setiap hari harus teman-teman isi secara jujur. Karena ada poin-poin penting nih yang istilahnya menentukan teman-teman tuh boleh atau enggak sih ke kantor. Begitu ya Pak Hira ya? Ya. Jadi kalau bisa jangan, karena ada meeting penting nih, jadi ngomong artinya no semua. Jangan, lebih baik kita jujur aja, biar kita sama-sama saling menjaga satu sama lain di Excel Axiata ini. Oke, terima kasih Pak Hira. Balik lagi, ada pertanyaan lagi nih Pak buat Pak Iqbal. Ada 3 pertanyaan. Wah, semuanya mengenai anak-anak nih. Oke. Acting dulu, soalnya punya anak. Oke. Pak Iqbal, ini dari Mbak Septi. Pak Iqbal, minggu lalu saya bawa anak 6 tahun ke dokter karena anyang-anyangan berjam-jam. Hasil cek fisik dan urin tidak menunjukkan infeksi. Menurut dokter, ternyata anak ini sepertinya keluhannya datang, kemungkinan anak saya stres atau cemas. Tapi kelihatannya anak saya baik-baik saja, Pak. Gitu. Mohon dibantu bagaimana cara mengatasi stres pada anak di situasi seperti ini. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana memaintain psikologi orang yang sudah sembuh dari COVID? Karena pasca sembuh biasanya sugesti, gejala ringan selalu menghantui sehingga menjadi cemas. Gitu. Biasanya kalau kita kayak sekarang-sekarang, kayaknya susah nafas deh. Kayaknya gue batuk deh. Ini jadi kayak khawatir gimana caranya nih, Pak. Iya, malah justru sakitnya karena khawatir nih. Itu gimana caranya biar kita nggak cemas nih, Pak. Itu pertanyaan kedua dari Kak Farah.
pertanyaan yang ketiga dari Pak Irfan. Assalamualaikum Pak Iqbal, selama pandemi ini bagaimana merubah pola tidur anak remaja? Biasanya kalau pandemi anak ABG suka tidur jam 2 sampai jam 2, jam 3 malam nih Pak. Nanti bangun subuh terus tidur lagi sampai siang. Dan itu cukup mengganggu jadwal tidur orang tuanya. Bagaimana nih Pak caranya? Itu 3 pertanyaan. Yang pertama, gimana caranya mengatasi stres kepada anak? Yang kedua, mengatasi stres ke mungkin orang tuanya atau ke kita-kita nih. Yang ketiga, mengatur pola tidur anak. Baik, Mbak Tiara dan teman-teman sekalian, terima kasih atas Pak. pertanyaannya. Cukup tajam semua pertanyaannya ini. Yang pertama tadi tentang anak stres. Salah satu yang bisa dialami mungkin terjadi pada anak ibu adalah psikosomatis. Psikosomatis itu adalah orang yang cemas, lalu berdampak psikisnya. Contohnya Pak, anak mau ujian, itu biasanya buang air terus itu. Mual-mual, diare, ya, itu contohnya. Ataupun misalnya ketika dulu ingat kalau kita mau SBMPTN gitu ya, itu pasti juga mengalami namanya psikosomatis. Nah, kenapa anak psikosomatis? Bisa jadi salah satunya karena ibunya cemas juga. Untuk itu yang harus dilakukan orang tua ketika menghadapi anak stres adalah bagaimana orang tua harus menunjukkan sikap yang rileks, bahagia. Ya, apalagi contoh kalau bapak ibunya sering berantem di rumah itu menyebabkan anak stres loh. Ibunya maki-makian, pukul-pukulan, bisa tendang-tendangan sama bapaknya, itu membuat anaknya stres. Nggak bisa tidur, kecewa, marah. Jadi lagi-lagi pesan saya bagi orang tua, ya saya terus terang Pak Hira dan teman-teman, sekarang banyak sekali mendapati klien-klien itu yang justru berantem mau cerai di saat pandemi ini. Ya, kenapa? Karena situasi tidak nyaman. Jangan sekali-sekali berantem di hadapan anak, ini kuncinya. Jangan sekali-sekali merendahkan pasangan kita di hadapan anak, itu kuncinya. Dan yang ketiga lagi-lagi jangan sekali-sekali menunjukkan kecemasan, ketakutan di hadapan anak. Karena itu akan berdampak kepada psikis anak. Ini penting. Jadi bisa jadi kalau psikosomatis itu yang anak ibu alami, ya dia karena itu tunjukkan keharmonisan, kebahagiaan kita merasakan, pelukan, tunjukkan bahwa kita berada bersama dia, ya kita senantiasa mendukungnya sehingga dia merasa nyaman. Yang kedua tadi pertanyaan tentang pasca COVID gimana jadi parno. Ya betul, sekarang termasuk saya juga sering parno di awal-awal itu. Tetapi itu masih lebih baik daripada cuek. Nah ini ya. Masih lebih baik daripada cuek. Jadi lagi saya tekankan ke teman-teman sekalian, Pangira dan teman-teman saya SL, anggap saja diri kita OTG, udah. Orang kalau OTG itu vitaminnya harus banyak, makannya harus kuat, ya. Dia harus tahu diri, kira-kira gitu ya. Anggap aja, walaupun kita nggak positif, ya. Jadi kalau mau berkerumun, oh saya ini OTG. Anggap aja. Jadi pikiran kita supaya kita itu menjaga diri kita. Ya, jadi lagi-lagi parno itu masih lebih baik daripada cuek. Ya, tetapi parno yang berlebihan nggak boleh. Jadi lagi-lagi dalam perspektif psikologi, cemas itu wajar di saat wabah ini. Tetapi yang tidak boleh itu adalah berlebihan. Cemas berlebihan. Itu yang berbahaya, yang berdampak pada fisik kita. Jadi fisik dan psikis itu ibarat kereta, gerbong kereta api. Ada namanya teorinya psychophysic parallelism. Kalau fisik kita sakit, itu berdampak ke psikis. Kalau psikis kita sakit, berdampak ke fisik. Ya, ini terjadi. Untuk itu, marilah kita menjaga diri kita agar senantiasa menguatkan, berpikir positif, bahagia. Jadi lagi-lagi, kalau kita punya rezeki banyak-banyak sedekah, karena dengan sedekah itu hidup kita lebih bahagia, lebih bermakna. Dan yang ketiga tadi bagaimana merubah pola tidur ABG. Ini penting ya. Kuncinya maka saya kuncinya gadget. Kalau Bapak Ibu sudah menyerahkan gadget kepada anak, yakinlah itu bisa merusak sistem. Caranya gimana Pak? Caranya boleh berikan nggak? Boleh aja. Karena di sekolah pakai gadget, tapi buat aturan. Misalnya kalau udah jam 9, gadgetnya diambil lagi. Karena saya hanya boleh weekend. Ya, kalau di sekolah pakai laptop. Kalau weekend boleh ya. Itu pun hanya uji coba untuk ketika uji coba dulu gitu. Kalau dia bisa nuruti aturan, oke dikasih. Kalau enggak bisa gitu. Jadi ini lagi-lagi penting. Karena yang menjadi masalah ABG itu adalah dia melayari semua dunia ini di tengah malam. Nonton film Korea lah, apalah gitu ya. Itu jangankan ABG, karyawan XL yang masih banyak yang kecanduan Korea kayaknya nih. Ya, yang masih ABG ya. Drakor ya, makanya akhirnya nikahnya lambat karena bayangannya selalu dilamar oleh orang yang putih, tinggi, hitam, ganteng. Nyarinya orang Korea semua.
Jadi penting, jadi lagi-lagi aturan ini penting. Makanya lagi-lagi masalah rumah tangga itu bukan hanya soal ibu. Ini terkadang kita tuh mothers mainstream ya. Pokoknya nih kalau ada anak nakal ibunya salah. Kalau ada anaknya jatuh ibunya salah. Padahal masalah rumah tangga itu apa? Karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Anak tidak respect pada ayah karena ayahnya marah-marah terus. Tidak dekat dengan anaknya. Kalau kita dekat sama anak, apapun yang kita minta anak nurut kok. Kalau anak itu sayang kepada kita, respect, hormat dia karena prestasi ayahnya, dia nurut kok. Tapi yang banyak terjadi adalah ayah-ayah yang suka marah-marah, menakutkan, menyeramkan, ya. Dan itu akhirnya anak menjauh dan membangkang. Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Berarti untuk pertanyaan yang tadi ya, gimana cara mengatasi anak biar happy? Dari orang tuanya dulu, tunjukkan untuk relax, slow aja, dan juga jaga kondisi keluarga agar kondusif, jangan berantem, jangan merendahkan pasangan, dan juga jangan terlihat membentuk situasi yang cemas lah ya istilahnya. Dan itu juga berlaku untuk para bapak ibu atau teman-teman juga, untuk kalau misalnya sudah positif ya kita relax aja, kita nggak cemas. Memeriksakan diri itu perlu, khawatir atau hati-hati itu perlu, tapi jangan sampai berlebihan dan malah mempengaruhi fisik kita. Dan untuk yang terakhir, gimana caranya mengatur jam tidur untuk anak yang masih ABG? Dimulai dari gadget, karena gadget itu mempengaruhi sistem, dan juga adanya keterlibatan penting ya, keterlibatan dari orang tua, khususnya dari ayah, untuk bisa lebih dekat dengan anaknya sehingga anak jadi lebih respect dan mengikuti aturan yang orang tua tetapkan, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Iqbal atas atas jawabannya. Terima kasih kepada teman-teman. Ada satu pertanyaan nih Pak. Mungkin ini akan berlanjut karena mungkin teman-teman banyak yang pengen menanyakan langsung, tapi mungkin nggak mau saya yang menanyakan. Jadi kayaknya teman-teman banyak yang pengen nanya langsung sama Bapak di Instagram. Kalau boleh Pak, Instagram Ya. Bapak apa Pak? Muhammad Iqbal PhD. Muhammad Iqbal PhD. Nanti akan di-mention sama admin dari Live at Excel Aksiata nih, sudah ada di ruangan bersama saya. Nanti juga akan di-mention sama panitia. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Karena waktu dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin one short sentence closing statement dari Bapak untuk teman-teman Excel Aksiata di webinar eksklusif family ini Pak. Baik, terima kasih. Khususnya saya sampaikan ke Pak Hira dan tim yang sudah sangat baik sekali meninggalkan acara ini, dan Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kita nggak tahu ajal kita sampai kapan. Wabah, yang namanya wabah itu nggak bisa diprediksi. Tapi lagi-lagi tugas kita sebagai manusia berusaha, berdoa, ini penting. Ya. Untuk itu mungkin setiap manusia itu pasti mati, ya. Dan mungkin kematian itu semakin dekat. Untuk itu tugas kita adalah mempersiapkan diri, amal ibadah kita. Karena tidak ada lagi yang akan kita bawa ke akhirat nanti kecuali amal ibadah kita yang nanti akan bisa menolong kita. Semua pangkat, jabatan, harta akan tinggal. Kecuali harta itu kita wakafkan, kita sedekahkan. Kecuali kebaikan, dan nanti kebaikan-kebaikan kita itu yang membantu kita nanti di akhirat nanti. Untuk itu, persiapkan diri kita, ya, jangan hanya mengasah otak saja, tetapi fisik juga diasah, kesehatan dijaga, dan lagi-lagi hati pun perlu diasah. Kepedulian kita, empati kita kepada saudara-saudara kita perlu ditingkatkan. Mungkin di antara kita ke depan, mungkin alhamdulillah ada yang kena. Termasuk saya, semuanya bisa terjadi. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah mengambil hikmah dari COVID ini. Mengambil hikmah. Ada banyak, ya, tidak ada satu kejadian di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Sudah pasti Tuhan tahu. Untuk itu, ambil hikmahnya, berikan yang terbaik buat keluarga kita. Untuk itu, keharmonisan ini penting di saat pandemi ini. Ya, yang hari ini belum punya masalah konflik dengan pasangan, akurlah segera. Karena jangan sampai nanti anak yang menjadi rugi, dan kalau bapak ibunya konflik, daya tahan tubuh anaknya pun akan menurun. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal, Pak Hira, dan teman-teman semua yang udah join di acara webinar eksklusif for Excel Aksiata Families. Bagi teman-teman di sini jangan lupa kalau misalnya
bikin Instastory, nah mention live at Excel Axiata, dan juga kalau misalnya ada ide-ide kira-kira next-nya mau ngebahas apa ya atau siapa ya pembicaranya, bisa langsung DM aja ke Instagramnya live at Excel Axiata atau hubungi employee relation. Oke, karena waktu sepertinya sudah menunjukkan hampir 10:30. Oke, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang dan sampai berjumpa di webinar eksklusif for family dari Excel Axiata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Bu Tiara. Perdana manggung, Pak. Alhamdulillah.